Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat hari yang dahsyat yang Tuhan sudah jadikan buat hidup kita. Karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Ketika kita memulai hari datang kepada Tuhan, ketika kita mau datang bersyukur kepada Tuhan, buat setiap anugerah dan berkat pertolongan Tuhan atas setiap kita. Hari ini kembali saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Yang pasti akan digenapi dalam hidup kita adalah janji Tuhan dinyatakan atas setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan buat setiap kami untuk kami datang bersekutu, datang merenungkan firman Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu yang menerangi setiap langkah dan kehidupan kami, sehingga kami tidak tinggal dalam kegelapan, tapi kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Firman-Mu yang membersihkan kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu hidup kita milik Tuhan. Yuk sama-sama bilang sama saya, hidup saya milik Tuhan. Amin. Ketika hidup kita milik Tuhan, maka kita percaya Tuhan ambil alih segala kehidupan kita. Tuhan pegang kendali dalam setiap keadaan. Apapun yang terjadi. Itu sebabnya kita dapat berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin, saudara. Dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8, Rasul Paulus katakan seperti ini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Pada saat kapan hal itu terjadi? Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka saat itu Tuhan pegang hidup kita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan pegang kehidupan kita, kita mesti sadar, betul hidup kita milik Tuhan. Tetapi setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau bangun pagi, kita mau cari Tuhan, atau kita cari kopi. Kita bangun pagi, kita mau beribadah kepada Tuhan dengan memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, atau kita cari makan. Itu keputusan kita. Kalau kita sadar hidup kita milik Tuhan, maka kita sadar, pertama-tama ketika saya buka mata, saya harus bersyukur sama Tuhan. Pertama-tama ketika saya membuka mata, saya harus berterima kasih. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah mempercayakan saya ada di hari yang baru. Karena hidup kita milik Tuhan. Kan begitu, saudara. Makanya Rasul Paulus juga katakan kepada jemaat di Galatia. Dalam Galatia 2 ayat 20. Aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang betul aku hidup. Tapi hidupku ini bukan milik aku. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kita bilang tubuh kita adalah bait kudus Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya, kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka biarlah hidup kita dipimpin. Inilah yang harus kita sadari. Ketika hidup kita milik Tuhan, maka izinkan Tuhan mengambil alih dalam hidup kita untuk memimpin kita. Dalam setiap keputusan, kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan tuntun supaya saya nggak salah ambil langkah. Tuhan, kami ada di persimpangan jalan. Tuhan tuntun kami, Tuhan arahkan kami jalan mana yang harus kami ambil. Sehingga kita cuma bilang, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Amin. Karena hidup kita milik Tuhan. Nah, masalahnya ada banyak dari kita udah tahu hidup kita milik Tuhan, tetapi masih suka yang bekerja, yang berkarya itu ego kita. Gitu kan? Contoh, ketika saudara disakiti, saudara dikecewakan, saudara dihianati, kira-kira apa respon saudara? Kalau kita tahu hidup kita milik Tuhan, kita akan berkata sama seperti Yusuf. Yusuf berkata bahwa manusia boleh merekan-rekan yang jahat dalam kehidupan. Tetapi aku percaya Tuhan bisa pakai setiap rekan-rekan jahat kalian untuk mendatangkan kebaikan. Itu kalau kita sadar hidup kita milik Tuhan. Tapi kalau kita nggak sadar bahwa hidup kita milik Tuhan, kita dihianati, kita disakiti, kita dikecewakan, kita dilukai, maka yang menjadi kelakuan kita atau respon kita yang akan kita buat, kita akan balas. Kenapa? Enak aja. Gua dihianati, gua sakiti. Betul, gua milik Tuhan. Oh, hati-hati, jangan sembarangan dengan orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita boleh berkata begitu, tapi kita balas dendam. Kita nggak mengizinkan Tuhan untuk ambil alih masalah kita. Kita nggak mengizinkan Tuhan untuk membela perkara kita, tapi kita ngotot untuk membalas. Kita memuaskan ego kita. Kita memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. Sejatinya kita bukan milik Tuhan. Kita sedang menjadi milik diri kita sendiri.
Rasul Paulus katakan kepada jemaat Galatia, hidupku bukan milik aku lagi, tapi milik Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupanku, aku harus belajar taat. Kan begitu, saudara? Karena hidup kita milik Tuhan, maka kita terkadang dibawa Tuhan ke tempat di mana Tuhan mau kita berada. Sekalipun tempat itu berkata tempat yang nggak baik. Maksudnya dalam hal ini mungkin tempat itu adalah tempat yang kita pikir, aduh, menurut saya ini nggak enak loh Pak tempat ini. Menurut saya tempat ini bukan tempat yang layak untuk saya tinggal di tempatnya. Tapi kalau Tuhan izinkan kau ada di tempat itu, lihat Daud, saudara. Daud ketika diurapi menjadi seorang raja, tidak serta-merta langsung menjadi raja. Dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain, dari satu persembunyian ke tempat persembunyian yang lain. Bisa saja Daud membunuh Saul pada saat itu, tapi Daud nggak mau. Daud mau diproses karena Daud menyadari ini bukan kehendak Tuhan. Hidupnya milik Tuhan, itu sebabnya biarlah Tuhan yang menjadi hakim yang adil. Dia perkatakan itu kepada Saul. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk kembali mengingat, saudaraku, kita milik Tuhan loh. Kalau kita milik Tuhan, maka izinkan Tuhan yang membela perkaramu. Jangan kau yang ngotot untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Tuhan kan hakim yang adil. Dan hidup kita milik Tuhan. Kalau hidup kita milik Tuhan, maka kita tahu suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan sedang proses saya, ya udah biarin. Berarti saya memang mesti saya diproses di tempat ini. Yang begitu, saudara. Makanya Rasul Paulus jelas ingatkan kepada jemaat di Roma pada saat itu dalam Roma 6 ayat 16. Coba perhatikan. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan memimpin kamu kepada kebenaran. Kita memberikan diri kita memberikan hidup kita kepada Yesus. Maka saat itu hidup kita milik Yesus. Susah senang hidup saya milik Yesus. Saya harus hadapi, saya harus jalani, saya harus terima. Bukankah Alkitab jelas katakan bahwa kita ini seperti bejana di tangan penjuna? Kita ini tanah liat di tangan penjuna. Saudara dikasih dalam Tuhan, suka-suka sama penjunaan. Kita mau dibentuk seperti apa? Kita mau dibuat jadi apa? Kita miliknya Tuhan. Saya sebagai milik Tuhan, kita dapat berkata, Tuhan, ini hidupku. Jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan pandang mau. Itu yang harusnya kita katakan setiap hari. Amin. Dimanapun saudara berada, ayo sadari diri kita yuk. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Bukan lagi ego bukan lagi kepunyaan ego kita. Hidup kita ini bukan lagi punya daging kita. Kalau engkau dihianati, engkau dikecewakan, engkau disakiti, engkau dirugikan. Lihat, kalau memang Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita, untuk melatih kedisiplinan kita, berdoa, membaca kita, untuk mendewasakan iman kita. Kita cuma mau bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan kan milik, hidupku kan milik Tuhan. Ya suka-sukanya Tuhan. Kalau hidup kita milik Tuhan kan berarti kan suka-sukanya Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Kita dipimpin Tuhan, diarahkan Tuhan, dituntun Tuhan, masuk dalam seluruh rencana dan kegenapan. Saya ajak setiap kita hari ini mengingat hal ini. Hidup saudara, hidup kita adalah milik Tuhan. Kalau hidup saudara dan saya adalah milik Tuhan, maka belajar untuk percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, semua dalam campur tangannya Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami berterima kasih karena kami tahu pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Hidup kami milik Tuhan ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kami adalah hamba-hamba Kristus. Apapun yang Tuhan sedang izinkan hari-hari yang Tuhan bawa kami, Tuhan bentuk kami, Tuhan proses kami, maka jadilah apa yang Tuhan pandang baik. Hari ini ya Tuhan, hamba berdoa, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang ada dalam pembentukan, sedang ada dalam proses, untuk melatih kepercayaan kami untuk tetap mengerti bahwa kami adalah milik Tuhan, maka Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Maka jadilah apa yang Tuhan pandang baik atas kami. Hamba berdoa, biarlah kami anak-anak Tuhan hari-hari ini tetap terus mengingat bahwa hidup kami milik Tuhan, hidup kami mau diatur oleh Tuhan, hidup kami bukan milik kami lagi, karena baik hidup maupun mati kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka akan terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit hari ini sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Berkat firman-Mu ada atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.